Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Pak Wahyu, di mana kita selalu membahas mengenai mata pelajaran matematika. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana ini adalah bagian bab dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk kompetensi dasar pada video kali ini, yang pertama adalah untuk kompetensi pengetahuannya, yaitu 3.4. Itu adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana pada sistem pertidaksamaan dua variabel ini yang akan kita bahas itu adalah untuk pertidaksamaan linier dan kuadrat, kemudian pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan kuadrat yang dijadikan satu. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.4, di mana menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Tentu saja yang dibahas adalah pertidaksamaan linier kuadrat dan juga pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat dua variabel, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah memahami konsep dan langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk materi kali ini itu adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Tetapi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu konsep dari sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana kita tahu bahwa sistem pertidaksamaan dua variabel yang namanya sistem adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan yang sedikitnya memuat satu pertidaksamaan linier dua variabel dan juga satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi kumpulannya bisa saja pertidaksamaannya adalah linier dengan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Tetapi untuk video kali ini saya belum akan menjelaskan mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, melainkan saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaannya terlebih dahulu, cara menggambar grafiknya, kemudian menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita lihat yang akan kita bahas itu adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini pengertiannya adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Biasanya variabelnya adalah X dan Y, di mana derajat tertingginya adalah derajat 2. Itu kalau pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaannya linier, dua variabel sama suatu pertidaksamaan memuat dua variabel, tetapi derajat tertingginya adalah 1. Jadi kalau linier itu derajat tertingginya adalah 1, kalau kuadrat derajat tertingginya adalah 2. Nah, kemudian untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu sendiri, biasanya kita menuliskannya adalah Y. Di sini adalah relasi R. Saya tuliskan relasi R, nanti akan saya jelaskan maksudnya apa, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Dimana untuk keterangannya, yang pertama adalah X, Y-nya itu adalah variabel, kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien X, kemudian C-nya adalah konstanta. Nah, sedangkan relasi R ini hanya simbol, saya simbolkan dengan R. Di sini adalah relasi dari pertidaksamaan. Bisa saja nanti lebih dari
kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di mana bentuk umumnya tadi adalah Y, kemudian simbol dari relasi R-nya AX kuadrat plus BX plus C. Di sini sekali lagi bahwa R di sini itu bisa saja terdiri dari lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, langkah-langkah dalam menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya, yang pertama adalah menggambar grafik fungsi kuadratnya. Jadi di sini nanti untuk tanda pertidaksamaannya kita misalkan sebagai sama dengan terlebih dahulu. Sehingga menggambar grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C itu adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, di mana syaratnya adalah Y sama dengan 0. Yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri, di mana syaratnya adalah XP sama dengan min B per 2A. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak atau titik ekstrim atau titik stasioner atau titik balik. Jadi namanya sama, ada banyak, yaitu XP, YP, di mana XP-nya sudah dicari pada langkah ketiga dengan rumus min B per 2A, sedangkan YP-nya rumusnya adalah min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan yang didapat dari B kuadrat min 4AC. Nah, untuk mencari YP, selain menggunakan rumus ini, juga bisa kita substitusikan dari X yang sudah dicari pada langkah ketiga, tinggal kita substitusikan ke fungsi kuadratnya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan X-nya diganti nilai dari XP-nya. Nah, di sini pertama kita dapatkan satu titik, yaitu titik potong sumbu X. Biasanya itu memotong sumbu X di 2 titik, tapi ada yang 1 titik. Kemudian yang kedua adalah memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y nya pasti di 1 titik. Kemudian sumbu simetri, dan yang keempat adalah titik stasioner, ada 1 titik. Berarti di sini ada 2 titik, 1 titik, dan 1 titik, ada 4 titik. Kalau sudah diketahui 4 titik, maka sudah cukup untuk menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Tetapi kalau belum, setidaknya ada 4 titik tersebut, maka silahkan tambahkan langkah kelima, yaitu menentukan titik koordinat di sekitaran titik puncaknya. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah uji titik dengan mengambil sebarang titik di luar grafik, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Nanti hasilnya itu yang akan menjadi daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Nah, sekali lagi langkah pertamanya adalah menggambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Jadi untuk pertidaksamaannya kita misalkan sebagai sama dengan terlebih dahulu untuk menggambar grafik fungsi persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya ini nanti yang berbentuk parabola. Langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X, di mana syaratnya Y-nya sama dengan 0, tinggal kita ganti saja Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Di sini adalah persamaan kuadrat. Tinggal kita selesaikan dengan cara faktorisasi. Nah, caranya adalah kita faktorkan X kuadrat, faktornya adalah X dikalikan dengan X, kemudian 8 berapa kali berapa yang hasilnya 8, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 6, yaitu min 2 dengan min 4. Min 2 kali min 4 itu 8, min 2 ditambah min 4 adalah min 6, sehingga cocok bahwa faktornya adalah X min 2 kali X min 4. Kemudian penyelesaiannya berarti X sama dengan 2, itu dari X min 2 sama dengan 0, maka
X sama dengan 2, atau X sama dengan 4. Dari X min 4 sama dengan 0, pindah ruas maka X-nya sama dengan 4. Nah, di sini ketemu bahwa titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2,0, Y-nya tadi 0, X-nya 2, berarti 2,0 dan 4,0. Berarti sudah ada 2 titik. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0. Sama kita substitusikan kembali ke fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. X-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 ditambah 8. Di sini adalah 0, 0 kurangi 0 berarti 0, ditambah 8 hasilnya 8. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X, Y berarti 0,8. Sudah ada 3 titik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan sumbu simetri, di mana XP sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri adalah sebuah garis yang tegak, di mana garis tersebut membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama. Min B per 2A. B-nya adalah koefisien dari X-nya, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Sehingga di sini XP sama dengan min, B-nya adalah min 6, berarti min dari min 6 dibagi 2A, berarti 2 kali A-nya adalah 1. Sehingga di sini min ketemu min adalah plus, berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Maka XP-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita lanjutkan masih dalam langkah menggambar grafik fungsi kuadratnya. Yang langkah keempatnya adalah menentukan titik puncak, yaitu XP, YP, di mana tadi pada langkah ketiganya XP-nya sudah ketemu, yaitu 3. Nah, sekarang untuk menentukan YP-nya di sini bisa menggunakan rumus min D per 4A, atau kita substitusikan saja ke fungsi kuadratnya. X-nya diganti XP, yaitu 3. Ini saya menggunakan substitusi saja yang lebih gampang, lebih sederhana. Berarti X-nya kita ganti dengan 3, sehingga menjadi 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8, atau 9 kurangi 18 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah min 1. Maka titik puncaknya XP, YP adalah 3, min 1. Nah, sudah ada 4 titik yang sudah kita cari, maka sudah bisa kita gunakan untuk menggambar grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi kuadrat itu sendiri. Yang pertama, titiknya adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu 2,0 dan juga 4,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y-nya adalah 0,8. Yang ketiga adalah titik puncaknya di sini adalah 3, min 1. Nah, di sini garis yang tegak lurus ini pada X sama dengan 3 itu adalah sumbu simetri, di mana garis ini bisa membagi 2 grafik menjadi sama. Nah, dari keempat titik tersebut kemudian dihubungkan dengan garis mulus, bukan garis lurus, sehingga terjadilah atau tergambar fungsi kuadrat dengan bentuknya adalah parabola. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini bukan sudah selesai, karena ini hanya pada langkah pertama dalam menggambar grafik fungsi kuadratnya. Karena pertanyaannya adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah itu berarti sebuah bidang, bisa nanti daerahnya berada di dalam kurvanya atau ini, atau di luar kurvanya yang ini ya. Nah, sekarang kita uji titik di luar grafik. Maksud menguji titik di luar grafik itu kita ambil sembarang titik, tetapi tidak dilalui grafik fungsi kuadratnya. Bisa saja titik 0,0 yang berada di luar grafiknya, atau yang berada di dalam grafiknya, berarti menjadi di sini adalah 3,0. Itu di luar grafiknya ya, sorry. Nah, saya mengambil titik P, yaitu 0,0 yang mudah dalam perhitungan. Kemudian kita substitusikan ke Y sama dengan, Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Di mana X dan Y-nya kita ganti dengan titik, yaitu 0,0. Nah, ketika kita substitusikan, maka hasilnya 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. Maka ruas kiri tetap 0, kurang dari sama dengan
yang ruas kanan ketika kita operasikan adalah 8. Nah, sekarang kita lihat 0 kurang dari sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar atau salah. Karena 0 kurang dari sama dengan 8, maka di sini adalah pernyataan yang benar. Nah, karena pernyataan itu benar, sehingga daerah penyelesaiannya bisa dipastikan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang memuat titik 0,0. Jadi yang diarsir nanti yang ada 0,0-nya, berarti di sini. Nah, sekarang kita lihat daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang berwarna biru. Nah, itu yang dimaksud dengan daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang perhatikan pada gambar grafiknya ini nanti adalah grafik yang tidak putus-putus garisnya, karena di sini pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Jadi nanti kalau pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan, misalkan kurang dari saja atau lebih dari saja, maka di sini grafiknya putus-putus. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Soalnya masih sama, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat plus 4X min 12. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu, di mana grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Kita ganti terlebih dahulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan, di mana langkah pertamanya adalah menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kita ganti Y nya sama dengan 0, maka menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. Tinggal kita faktorisasi, cara yang mudah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat itu adalah X kalikan dengan X, kemudian min 12, berapa kali berapa yang hasilnya min 12, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya 4, yaitu min 2 kalikan dengan 6. Min 2 kali 6 min 12, min 2 ditambah 6 adalah 4. Sehingga penyelesaiannya X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2, atau X plus 6 sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 6. Maka di sini untuk titik potong sumbu X-nya ada dua, yaitu yang pertama 2,0 dan yang kedua adalah min 6,0. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0, tinggal kita substitusikan lagi, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurangi 12. Setelah dioperasikan hasilnya min 12, maka titik potong sumbu Y-nya adalah X, Y atau 0, min 12. Nah, langkah selanjutnya dalam menggambar grafik fungsi kuadratnya adalah menentukan sumbu simetri dengan XP adalah min B per 2A, B-nya 4, sedangkan A-nya 1, berarti XP sama dengan min 4 dibagi 2 kali 1, atau hasilnya adalah min 2. Sehingga nanti untuk sumbu simetrinya adalah di X sama dengan min 2. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, masih menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 adalah menentukan titik puncaknya. XP-nya sudah ketemu pada langkah yang ketiga, yaitu XP sama dengan min 2, maka YP-nya tinggal kita substitusikan saja ke fungsi kuadratnya, X-nya diganti min 2, sehingga min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurangi 12, atau hasilnya min 2 kuadrat itu 4 kali min 2 itu min 8, kemudian dikurangi 12, hasilnya adalah min 16. Maka untuk titik puncaknya adalah XP, YP atau min 2, min 16. Nah, setelah 4 titik tersebut kita gambarkan dalam grafik, maka terbentuk grafik fungsi kuadrat, di mana tadi yang pertama adalah titik potong sumbu X-nya 2,0 dan min 6,0, kemudian titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 12, dan titik puncaknya adalah min 2, min 16. Nah, ini apakah grafiknya selalu terbuka ke atas? Tidak selalu, bisa saja terbuka ke bawah ya, tergantung A-nya. Kalau A-nya positif terbuka ke atas, A-nya negatif, A itu koefisien X kuadrat, A-nya negatif berarti terbuka ke bawah. Nah,
Kemudian langkah yang selanjutnya, karena ini baru menggambar grafik fungsi kuadratnya, karena di sini pertanyaannya adalah daerah himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya adalah menguji titik di luar grafiknya. Nah, sekarang perhatikan titik yang paling sederhana. Kalau 0,0 ini tidak dilewati grafiknya, maka gunakanlah titik tersebut dalam menguji. Di sini saya ambil titik P, yaitu 0,0, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih besar X kuadrat plus 4X min 12. Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti 0 juga, berarti 0 lebih besar 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 12, atau hasilnya adalah 0 lebih dari min 12. Nah, kita artikan terlebih dahulu, 0 lebih dari min 12 itu pernyataan yang benar atau salah. 0 lebih dari min 12 itu adalah pernyataan yang benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah arsiran yang memuat titik yang kita ambil tadi. 0,0-nya di sini berarti daerahnya itu yang berada atau yang ada 0,0-nya ya. Atau di sini berarti yang berwarna biru. Nah, sekarang kita perhatikan. Pak, ini kok putus-putus, karena di sini pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan ya. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Kalau dia pertidaksamaannya menggunakan sama dengan berarti garisnya tidak putus-putus. Kalau pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan berarti garisnya putus-putus. Kalau menggunakan sama dengan berarti tidak putus-putus. Nah, sekarang perhatikan. Di sini tadi pernyataannya itu ketika uji titiknya selalu benar. Nah, ketika salah gimana, Pak? Kalau pernyataan dalam uji titiknya ini salah, maka yang diarsir yang tidak ada atau yang tidak memuat titik yang diambil. Jadi misalkan di sini ternyata tadi misal saja, ketika 0,0 ini setelah diuji salah, maka yang diarsir adalah daerah yang tidak ada 0,0-nya. Berarti yang di sini seperti itu. Itu ya. Nah, itu adalah contoh soal yang saya berikan. Sebelum saya akhiri video pembelajaran kali ini, ada sedikit kalimat yang bagus, yaitu one big impact, use big image. Artinya apa? Bahwa ketika kita menginginkan perubahan atau berpengaruh terhadap perubahan yang besar, maka kita harus menggunakan image yang besar juga. Image di sini bukan gambar yang kita masukkan, tetapi moral perilaku kita, pengaruh kita terhadap orang lain itu harus besar pula. Tentunya adalah mengarah pengaruh yang positif. Seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton video pembelajaran saya kali ini. Sahabat cerdas dimanapun kalian berada, selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa, silahkan video ini bisa kalian bagikan ke sahabat yang lainnya agar terbantu dalam memahami pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.